Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Yasni Rijemain Eskom Mkom selaku dosen pembimbing skripsi saya yang pertama. Yang terhormat Bapak Ramadi Irfansyah Putra Eskom Mkom selaku dosen pembimbing skripsi saya yang kedua. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada hari ini saya akan mempresentasikan seminar proposal skripsi saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Jenis Tanaman Hidroponik menggunakan metode Simple Additive Wetting pada Farm Hidroponik Bintaro berbasis website, yang disusun oleh saya sendiri, Valentia Titanova Siregar, NIM 2018-31042. Pembahasan yang pertama itu mengenai bab 1 tentang pendahuluan, yang kedua tentang bab 2 tinjauan pustaka, dan yang ketiga tentang bab 3 metode penelitian. Kita masuk ke daftar isi. Di bab pertama ada latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan ruang lingkup. Di bab 2 akan membahas literatur, review jurnal, dan bab 3 membahas waktu dan tempat penelitian, desain penelitian, metodologi pengumpulan data, metode analisis data, dan yang terakhir ada ringkasan. Kita masuk ke pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang, yaitu salah satu alternatif bagi masyarakat yang mempunyai lahan terbatas adalah dapat memanfaatkan teknologi budidaya pertanian dengan menggunakan sistem hidroponik yang dimana dapat dimanfaatkan menjadi sumber penghasilan yang memadai. Hidroponik merupakan lahan budidaya pertanian tanpa menggunakan media tanah, sehingga hidroponik merupakan aktivitas pertanian yang dijalankan dengan menggunakan air sebagai medium untuk menggantikan tanah, seperti batu apung, kerikil, pasir, sabut kelapa, potongan kayu, ataupun busa. Lalu kita masuk ke rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana cara merancang dan mengimplementasikan sistem pendukung keputusan tentang penentuan tanaman hidroponik yang unggul berdasarkan jenis kriteria yang sudah ditetapkan. Lalu membahas tentang manfaat penelitian, yaitu dengan adanya sistem pendukung keputusan pemilihan jenis tanaman hidroponik ini diharapkan dapat mengefektifkan proses pengambilan keputusan, memudahkan pengguna dalam mengelola data tanaman hidroponik yang diharapkan, serta penulis dapat memahami implementasi metode SAW dalam proses kegiatan penentuan penilaian tanaman hidroponik yang unggul berdasarkan jenis kriteria yang sudah ditetapkan. Adapun tujuan penelitian, yang pertama mengimplementasikan suatu sistem sebagai salah satu metode pemecahan masalah dengan membuat sistem pendukung keputusan berbasis model SAW. Lalu yang kedua, merancang suatu model pengambilan keputusan untuk menentukan penilaian tanaman hidroponik yang unggul berdasarkan jenis kriteria yang sudah ditetapkan. Untuk itu, ruang lingkup masalahnya, agar penelitian ini lebih tersusun, maka ruang lingkup permasalahan yang akan dikerjakan dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup masalah hanya pada sistem pendukung keputusan untuk menentukan jenis tanaman hidroponik berdasarkan jenis kriteria yang sudah ditetapkan menggunakan metode Simple Additive Wetting pada tempat pembudidayaan hidroponik di Farm Hidroponik Bintaro berbasis website. Kita masuk ke bab 2 mengenai literatur review jurnal. Di sini ada matriks perbandingan review jurnal. Untuk judul yang pertama ada sistem pendukung keputusan pemilihan bibit unggul tanaman jambu madu menggunakan metode SAW. Permasalahannya adalah untuk mendapatkan jambu madu yang berkualitas harus dari bibit jambu madu yang unggul dan berkualitas pula. Dan ada beberapa kriteria, yaitu tekstur tanah, suhu, ketahanan, dan masa produksi. Dan persamaannya sama menggunakan metode SAW. Untuk matriks perbandingan yang kedua berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Tanaman Anggrek pada UD Sanjiwani Orchid menggunakan metode Simple Additive Wetting. Permasalahannya adalah sulitnya memilih tanaman anggrek yang berkualitas unggul untuk memenuhi permintaan konsumen. Maka pertimbangan itu akan atau kriteria tersebut adalah sebagai umur tanaman, tinggi tanaman, kondisi daun, jumlah tangkai, dan jumlah bunga. Untuk persamaannya sama menggunakan metode SAW. Untuk judul yang ketiga yaitu sistem pendukung keputusan pemilihan alternatif tanaman obat menggunakan metode Simple Additive Wetting, yang dimana permasalahannya
masyarakat awam itu akan merasa kesulitan untuk menentukan kriteria tanaman yang sesuai dan jenis tanaman apa aja yang dapat dikonsumsi sebagai obat alternatif. Persamaannya sama menggunakan metode SAW. Untuk judul yang keempat adalah sistem pendukung keputusan menggunakan metode SAW menentukan dosis pemupukan pada tanaman kelapa sawit dengan menggunakan pouch NASA. Permasalahannya adalah saat proses pemupukan seperti jenis pupuk yang tidak tepat dan dosis pupuk yang tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan, sehingga para petani itu mendapatkan hasil panen yang tidak sebanding dengan jumlah biaya yang telah dikeluarkan untuk penggunaan pupuk. Untuk persamaannya sama menggunakan metode SAW. Lalu judul yang kelima adalah sistem pendukung keputusan untuk menentukan tingkat minat masyarakat dalam memilih tanaman hias menggunakan metode SAW. Permasalahannya adalah sistem untuk membantu dalam menentukan dan mengetahui tanaman hias yang paling diminati oleh masyarakat, sehingga akan menghasilkan alternatif tanaman hias berdasarkan tingkat minatnya, yaitu yang paling banyak diminati secara lebih cepat dan tepat. Adapun beberapa kriteria yang digunakan dalam sistem pendukung keputusan ini, yaitu menentukan tingkat minat masyarakat dalam memilih tanaman hias. Persamaannya sama menggunakan metode SAW. Kita masuk ke bab 3, yaitu tentang metode penelitian. Yang pertama itu waktu dan tempat penelitian. Penulis akan melakukan penelitian di farm hidroponik Bintaro di Jalan Geraha Raya Bintaro, Parigi Baru, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten. Waktu penelitian adalah dari bulan April 2022 sampai Mei 2022. Yang kedua mengenai desain penelitian. Berikut adalah flowchart desain penelitian. Yang pertama, penulis akan mengidentifikasi masalah, lalu akan melakukan studi pelacakan dengan melakukan 3 cara, yaitu observasi, wawancara, dan studi pustaka. Setelah melakukan studi pelacakan, penulis melakukan analisa sistem dan selanjutnya perancangan. Perancangan ini dibagi menjadi 2, perancangan basis data dan mendesain aplikasi. Setelah melakukan perancangan, melakukan pengkodean, disinilah akan diterapkan metode SAW. Setelah itu, setelah pengkodean, melakukan pengujian aplikasi. Jika pengujian aplikasi berhasil, maka penulis akan menulis laporan, dan jika belum berhasil, maka akan melakukan pengkodean lagi dan akan menerapkan metode SAW. Setelah itu selesai. Lalu yang ketiga tentang metodologi pengumpulan data, yaitu yang pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga studi literatur, dan yang keempat adalah metode analisis data, yang dimana analisis data ini dalam penelitian kualitatif merupakan proses pelacakan serta pengaturan secara sistematis catatan lapangan yang telah diperoleh dari wawancara, observasi, serta bahan lain agar penelitian ini dapat melaporkan hasil penelitiannya. Lalu yang terakhir adalah ringkasan, yaitu dalam proses penyelesaian laporan tugas akhir ini, penulis akan melakukan penelitian di farm hidroponik Bintaro, di mana penulis akan membuat sistem pendukung keputusan penentuan jenis tanaman hidroponik menggunakan metode SAW berbasis website. Adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk merancang suatu model pengambilan keputusan untuk menentukan penilaian tanaman hidroponik yang unggul berdasarkan jenis kriteria yang sudah ditetapkan. Baiklah, sekian presentasi seminar proposal saya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan yang telah saya ucapkan. Saya ucapkan terima kasih.